Warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Ibn ini mau menjelaskan masuknya agama Islam ke negara. Kutip kata negara. 1. Proses masuknya Islam. Islam resmi sebagai agama kerajaan juga terdapat kontroversi dari para pakar sejarah. Versi Ahmad Dahlan menyebut bahwa Islam diterima ikuti pada pemerintahan Raja Mahkota dari tahun 1545 sampai dengan 1610. Sedang menurut Kementerian Penerangan menyebutkan bahwa Islam masuk ke kota 1525 sampai dengan 1600. Versi lain seperti Eisenberger 1565 sampai 1605. Rabitah Alawiyah 1724 Masehi. Karena para penulis sepakat bahwa ulama yang pertama mengislamkan kerajaan Kutai Kartanegara adalah Tuan Tunggang Parangan, yang sebelumnya telah berhasil mengislamkan Sulawesi Selatan 1605 Masehi. Maka para periodisasi yang berhasil dapat diterima oleh Omer Dahlan. 2. Penyebaran Islam di Kutai Kartanegara. Menurut legenda yang berkembang di masyarakat sebelum pengislaman Raja Kutai Kartanegara mempunyai kesaktian yang luar biasa yang bersumber pada ajaran agama Buddha, Hindu, dan animisme. Kedatangan mubalik adalah membawa seruan mengajak raja dan keluarganya rakyatnya untuk memeluk agama Islam, menerima dengan baik, penuh keikhlasan dan syaratnya dapat diterima oleh Syed dalam adu kesaktian. Demikianlah adu kesaktian itu berlangsung selama 4 babak, hingga pada akhirnya semuanya dimenangkan oleh Tuan Tunggang Parangan. 3. Jalur Islamisasi di Kutai Kartanegara. Masuk dan berkembangnya agama Islam di Kutai Kartanegara melalui beberapa jalur, yaitu jalur perdagangan, perkawinan, pendidikan, maupun jalur kesenian dan kebudayaan, jalur perkembangan Islam di Kutai Kartanegara, maupun jalur kesenian dan jalur kependidikan. Jalur perdagangan. Setelah Islam diterima oleh kerajaan Kutai Kartanegara, putra mahkota dan raja mulai Islam melalui Tuan Tunggang Parangan yang kedatangan di Kutai Kartanegara khususnya untuk menyebarkan Islam. Namun sebelum kedatangan mubalik tersebut, syiar Islam sudah menyinari Kutai Kartanegara melalui jalur perdagangan dan migrasi. B. Jalur perkawinan. Jalur kawin mawin sangat penting dalam penyebaran agama Islam. Ketika datang Tuan Tunggang Parangan di Kutai Kartanegara, beliau melakukan kontak hubungan melalui pernikahan dengan penduduk pribumi, termasuk menikahi keluarga istana kerajaan. Dengan demikian mungkin langkah yang dilaksanakan untuk dapat menjadikan dan lebih mudah disosialisasikan kepada keluarga yang belum menerima Islam secara baik. Jalur pendidikan. Setelah Raja Mahkota memeluk Islam, maka letak dasar yang pertama dibangun adalah tempat ibadah, yaitu masjid dan langgar atau mushola. Tempat ibadah ini berfungsi sebagai sarana pendidikan. Kegiatan tidak hanya ditunjukkan kepada orang dewasa yang baru menerima Islam, tetapi lebih utama untuk mendidik dan mengajar anak-anak agar maju dan berkembang di masa-masa akan datang. 4. Jalur kesenian dan kebudayaan.
Pada masa perkembangan Islam di Kutai Kartanegara lewat kesenian maupun kebudayaan yang kemudian dapat dilakukan dalam bentuk sifatnya bernuansa terhadap macam tradisi yang terdapat di Kutai Kartanegara. 5. Perkembangan Islam di Kutai Kartanegara. Setelah Islam diterima oleh masyarakat Kutai Kartanegara, hal yang harus dilakukan adalah berupaya untuk memahami dan mendalami ajaran agama Islam. Pemahaman dan pendalaman ajaran agama yang dilakukan di langgar atau masjid sifatnya sangat sederhana, dibimbing oleh arahan dari ulama, dimulai dari Tuan Tunggang Parangan sampai tokoh-tokoh agama pada masa selanjutnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika agama Islam berkembang yang mulainya diterima secara damai oleh rakyatnya, tidak terlepas dari beberapa hal perkembangan Islam yang sebagai berikut. A. Kebijakan para penguasa Raja Kutai Kartanegara. B. Mendirikan tempat ibadah. C. Upaya meningkatkan dakwah. D. Mendirikan madrasah. Lahirnya organisasi Islam seperti Sarekat Islam, NU dan Muhammadiyah, MIAI, Majelis Islam A'la Islam. Mohon maaf jika saya ada salah ngomong atau salah kata, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.